Baik, selamat malam teman-teman. Seberapa pun yang hadir, saya berterima kasih untuk kesediaannya menghadiri pertemuan terakhir kita di tahun ini. Saya pribadi mungkin akan mencoba mengawalinya dengan sharing apa sih yang saya pikirkan dan renungkan selama tahun ini. Banyak sekali gitu yang dialami juga. Nah, tapi salah satu yang membuat saya merenung itu khotbah dari teman saya kemarin ya, itu sharing tentang leadership ya, dan salah satu aspeknya itu adalah tentang visi. Sebetulnya topik tentang visi itu tentang gambaran masa depan yang ingin kita capai di masa depan, gambaran masa depan yang ingin kita wujudkan, yang Tuhan taruh di dalam batin kita. Nah, itu bukan hal baru. Jadi kalau saya disuruh bawain seminar tentang visi, tentang misi, wah saya bisa punya bahan begitu ya, karena saya sangat menggumuli hal-hal seperti itu tuh bertahun-tahun. Nah, tapi ketika saya coba pikirkan dengan keberadaan Komisi Pemuda kita, saya merenungkan, iya ya, pemuda ini sebenarnya untuk apa sih ada Komisi Pemuda ini begitu. Ada perkembangan yang mengatakan sebetulnya komisi-komisi seperti ini banyak negatifnya juga, karena antar generasi itu seperti terputus begitu ya. Yang namanya pembagian komisi-komisi seperti ini tuh membuat antar generasi itu tidak saling melayani dengan baik ya, ada keterputusan, itu dampak negatifnya. Kehidupan sebagai satu komunitas tubuh yang saling melayani dengan berbagai lintas usia dan latar belakang itu jadi tidak terlihat begitu, karena semua sudah dibagi ke segmen-segmen. Komisi ini bikin Natal sendiri, komisi ini bikin Natal sendiri, komisi ini bikin Natal sendiri, akhirnya menguras dana gereja yang harusnya bisa disatukan tuh satu tujuan bersama. Makanya ada beberapa gereja yang akhirnya mulai menerapkan kehidupan berjemaat antar generasi, lintas generasi, begitu ya. Nah, di beberapa kalam kudus dengan semangat pemuridannya, mereka sudah menghapus komisi-komisi dan membuat yang namanya itu cross-cross, gitu ya, kelompok-kelompok kecil, tapi dengan menghapus komisi-komisi. Nah, dalam konteks kita Jayapura kan kita nggak bisa serta-merta seperti itu ya, setiap gereja punya konteksnya sendiri. Di Jayapura ini kita punya kerjasama sekolah dan gereja yang cukup erat lah ya, dan setiap guru-guru di unit-unit yang ada di sekolah pasti melayani di komisi. Nah, dan biasanya nggak ada hukum tertulisnya sih, tapi ini biasanya tradisinya yang guru SD pasti melayaninya di komisi anak, guru SMA di komisi pemuda, guru SMP di komisi remaja. Meskipun ini nggak tertulis sebenarnya, nggak ada hukum tertulisnya yang saya tahu ya, jadi cuma tradisi aja. Nah, saudara-saudara, jadi saya melihat ya, wah ini kan situasi dan konteks kita seperti itu, ada komisi-komisi. Nah, kita nggak perlu berpikir jauh-jauh mau merombak secara frontal, meniadakan komisi-komisi, itu sesuatu yang agak sulit ya untuk sekarang ini. Tapi setidaknya kita memikirkan pemuda kita ini sebetulnya kenapa harus ada, reasonnya, mengapa harus ada. Nah, itu saya merenungkan sih terus terang sih saudara-saudara ya. Yang saya bayangkan tuh begini, ini bisa aja saya salah ya, tapi ini pemikiran pribadi saya. Komisi anak adalah kesempatan untuk anak-anak itu mengenal gambaran dasar kitab suci, belajar tentang kisah-kisah kitab suci, PL, PB, tokoh-tokoh Alkitab, makanya ada cerita-cerita komisi anak, cerita-cerita sekolah minggu, dan itu peran guru-guru SD sangat besar sekali yang melayani di komisi anak. Nanti beranjak ke remaja ya, anak-anak tuh mungkin mulai belajar sesuatu yang harusnya lebih meningkat ya. Terlepas apapun yang disebut meningkat itu, mungkin tidak lagi sekedar cerita, tapi mungkin ada pembelajaran yang sifatnya lebih abstrak tentang doktrin atau apa, ya itu silakan nanti komisi remaja memikirkan. Tapi di komisi pemuda, saya memikirkan ya, kenapa komisi pemuda harus ada? Saya memikirkan ini sebenarnya salah satu jembatan, bukan? Jembatan untuk kita yang ada di muda-mudi kalam kudus ini, ke depannya itu menjadi dalam tanda kutip jemaat dewasa. Jemaat yang menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Meskipun sekarang kita juga sudah pemimpin ya, dan terbukti Ko William aja udah majelis sekarang, Ko William. Mungkin padahal dia masih muda sekali, dan waktu saya pertama kali masuk Kalam Kudus tahun 2008, dia murid saya kelas 10 SMA. Saya ngajar agama, ngajar dia gitu, ngajar Ko William. Sekarang dia jadi majelis sama-sama dengan saya. Nah, jadi saya sih berpikir harusnya pemuda ini disiapkan untuk kita itu menjadi jemaat yang dewasa, menjadi jemaat yang terbiasa dengan pelayanan dalam tanda kutip gerejawi dalam konteks orang dewasa. Meskipun kita sendiri sudah dewasa ya.
Nah, karena itu saya mulai memikirkan sebenarnya apa sih yang diperlukan untuk membekali seorang Kristen menjadi orang Kristen yang dewasa, tidak hanya umur, tapi juga utuh, benar-benar utuh, dewasa dalam segenap aspek hidupnya. Kan di Alkitab yang namanya dewasa itu artinya utuh, begitu ya. Nah, saudara-saudara, saya kemudian merenungkan satu hal ketika saya lagi belajar-belajar lewat YouTube. Saya sementara ini belajar Alkitab, belajar teologi, belajar doktrin-doktrin lewat YouTube begitu ya. Saya belajar lewat YouTube karena lewat baca buku kadang-kadang bosan juga ya. Nah, saya ingin mengajak kita merenungkan ada tiga goal, tiga sasaran yang mestinya kita harus capai dalam kehidupan kekristenan kita sebagai orang dewasa, entah ini dewasa secara usia maupun dewasa dalam pengertian seluruh aspek hidup itu utuh begitu ya. Ada tiga sasaran, makanya tema kita hari ini tentang 3 goals. 3 goal ya yang kita mau capai di tahun mendatang ini. Nah, saudara-saudara, sebelumnya saya ingin mengajak kita untuk mengerti bahwa setiap orang, termasuk saya, Anda, itu adalah teolog. Teolog itu artinya orang-orang yang belajar atau secara nggak langsung tuh mengemukakan, mengekspresikan pandangan-pandangan teologi tertentu. Nah, jadi saya itu ingin mengajak kita pertama menyadari itu. Setiap kita ini adalah teolog. Ya, meskipun bukan teolog dalam pengertian profesional ya, semua kita punya ide tentang Tuhan, punya ide tentang Allah begitu. Bahkan orang ateis yang mengaku ateis, yang tidak bertuhan, itu tidak teis atau teos itu artinya Tuhan Allah ya. Orang yang mengaku tidak percaya Allah, dia juga punya teologi. Teologinya apa? Teologinya dia berusaha menyangkali ide tentang Allah yang ada dalam pikirannya, atau menyangkali keberadaan yang dimengerti orang sebagai Allah. Jadi bahkan orang ateis pun teolog gitu. Seorang yang memikirkan tentang Allah dan berusaha menyangkalinya. Menyangkali keberadaan Allah. Jadi setiap kita tuh teolog. Setiap kita nih orang-orang yang berpikir tentang Allah. Dan salah satu aspek hidup orang dewasa itu ya, mulai menyadari dalam hidupnya bahwa ada sesuatu di luar sana yang lebih besar dari diri saya. Tapi bagi kita orang Kristen, kita percaya ya Allah kita adalah Allah yang diwahyukan di dalam kitab suci, itu udah jelas. Allah yang diwahyukan di dalam Alkitab. Tapi ternyata untuk menyelidiki Alkitab ini sendiri, ya sebagai orang dewasa ya, untuk menyelidiki Alkitab ini sendiri, ternyata banyak sekali kendalanya ya. Banyak sekali kendalanya, banyak sekali ranjau-ranjaunya, dan membuat orang akhirnya malas belajar, atau kemudian bahkan rajin belajar tapi melenceng. Karena banyak sekali ranjaunya. Nah, dalam usaha untuk belajar Alkitab, kita perlu ingat teman-teman bahwa gereja kita kan Kalam Kudus itu lambangnya Alkitab ya. Lambangnya itu Alkitab. Jadi judulnya aja Kalam Kudus. Kalam itu firman, Kudus itu suci. Jadi firman yang suci. Jadi asumsinya harusnya Kalam Kudus atau jemaat Kalam Kudus atau pemuda Kalam Kudus adalah pemuda-pemuda yang memiliki pengenalan akan Allah sesuai penyataan Alkitab. Dia mengenal Alkitabnya. Dia punya suatu gaya untuk belajar Alkitabnya. Dia orang-orang yang mencintai Alkitab, atau dalam istilahnya John Wesley itu ada istilah menjadi orang-orang dengan satu buku, menjadi orang-orang dengan satu kitab, yaitu Alkitab begitu. Nah, tapi kenyataannya sebagai pemuda-pemuda yang dipersiapkan untuk menjadi jemaat dewasa, apakah kita sungguh-sungguh punya hati, punya hasrat untuk mempelajari Alkitab kita, punya hati atau punya hasrat untuk belajar tentang Allah lewat Alkitab kita. Nah, saudara-saudara, saya ingin mengungkapkan kepada kita 3 sasaran yang ingin kita capai, yang harusnya kita bisa capai ke depan ini sebagai pemuda-pemuda yang akan menjadi tulang punggung gereja di masa depan. Tapi sebelum ke 3 sasaran itu, saya ingin mengungkapkan beberapa atau 2 kecenderungan ya, 2 kecenderungan orang itu mempelajari Alkitab ya, untuk berusaha mengenal Allahnya. Ya, ini saya sebenarnya belajar dari Third Millennium ya, Third Millennium, satu akun YouTube dari Richard Pratt. Richard Pratt itu pernah ngajar di STT tempat saya belajar dulu, tapi nggak ngajar saya langsung, tapi saya mengikuti channelnya karena saya belajar dari situ lagi begitu ya. Nah, teman-teman, ada beberapa kecenderungan, saya bilang kecenderungan ya, atau orientasi orang itu belajar Alkitab.
untuk mengenal Allahnya atau berteologia, ya, kecenderungan dalam berteologia. Yang pertama itu kecenderungan orientasi akademik. Nah, orientasi akademik ini artinya, saudara-saudara, ada orang-orang, tokoh-tokoh, termasuk kita mungkin, yang mencoba untuk berteologia, karena kita semua teolog ya, dengan mempelajari Alkitab kita, mencoba untuk mengenal Allah dengan lewat Alkitab kita, tapi menjadikan pembelajaran itu cenderungnya itu akademik. Akademik itu cuma menekankan aspek intelektual, ya, menekankan aspek intelektual. Nah, kalau di dalam sejarah gereja, teologia sebagai sesuatu yang berorientasi akademik, tokoh-tokohnya seperti Charles Hodge, itu kalau yang orang Reform gitu ya, kalau Thomas Aquinas orang Katolik. Nah, jadi pembelajaran teologia atau belajar Alkitab atau belajar tentang Allah itu berorientasi pada akademik, intelek. Nah, saudara, ini sesuatu yang punya keuntungan sebenarnya ya. Kita lihat positifnya ya. Positifnya, orientasi atau kecenderungan seperti ini, kecenderungan intelektual ini, menekankan satu aspek berkat Allah yang luar biasa, yaitu pikiran. Orang itu benar-benar menekankan satu aspek dari karunia Allah yang dikaruniakan Allah kepada kita, pikiran atau nalar. Bukankah ini yang menjadi keunikan manusia, punya pikiran, punya nalar. Beda dengan binatang ya, binatang nggak punya pikiran, nggak punya nalar. Nah, saudara, dan Alkitab sendiri kan tidak mencela gitu. Orang-orang yang belajar Alkitab, belajar mengenal Allah itu dalam kecenderungan akademik, Alkitab juga melihat ada pentingnya. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Allah mengaruniakan pikiran untuk kita itu dalam konteks Yohanes 17 ya, murid-murid Yesus itu menangkap atau memahami kebenaran. Dan kebenaran itu didapat dari firman. Dan firman itu menguduskan. Kebenaran itu menguduskan. Nah, saudara, jadi penting untuk kita memakai nalar yang Tuhan karuniakan untuk kita tuh belajar mengenal Allah. Jadi tidak salah ya, karena nalar itu karunia Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang Kristen malas mikir, akhirnya mereka tidak suka dengan belajar Alkitab. Kalau dengar khotbah, pasti khotbah yang laku itu yang praktis-praktis. Padahal Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya kepada Allah Bapa, dia berdoa, kuduskanlah mereka, maksudnya para muridku, dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, artinya kuduskanlah mereka dalam firman. Nah, bagaimana para murid itu bisa mengerti firman-Nya dengan nalarnya, dengan pikirannya? Huruf A dibaca A, huruf B dibaca B. Nah, itu kan dengan nalar begitu. Bagaimana Paulus bisa menulis kitab-kitabnya? Ya dengan nalar. Bagaimana lagi begitu kan? Nah, saudara-saudara, jadi pikiran atau nalar itu penting sekali untuk kita memahami kebenaran. Karena kebenaran lewat firman Tuhan itu menguduskan, menyucikan. Gitu. Nah, contoh lain 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31. Contoh perjanjian lama seorang raja yang dikaruniai hikmat, nalar yang luar biasa. Ya, 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31. Silakan Miss Injilia. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol, sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Saudara, dikatakan akal yang luas, pengertian yang besar, akal yang luas, berarti kan nalar gitu. Nah, saudara, dikatakan bahkan dia menggubah 3.000 amsal, 3.000 pepatah-pepatah begitu ya. Nyanyiannya ada 1.005. Dia bersajak, bikin sajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di Gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu, lumut segala macam. Dia ngomongin itu gitu. Ia benar-benar mengadakan pengamatan gitu ya. Ia berbicara tentang hewan, tentang burung-burung, tentang binatang melata, tentang ikan-ikan. Ada seorang filsuf setelah Salomo, ada filsuf namanya Aristoteles. Itu terkenal dengan filsuf yang membicarakan semua hal. Tapi ternyata sebelum Aristoteles, di Israel sudah ada Salomo.
yang membicarakan semua hal sampai lumut pun dibicarakan berdasarkan hasil pengamatan secara empirik, diamati, lalu dengan akalnya, dengan nalarnya, dia berlogika. Jadi ada penalaran deduktif, induktif, semua Salomo itu nampaknya itu mempraktekkannya. Saudara, jadi Allah itu memberkati dengan nalar. Nah, 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16. Pentingnya nalar itu dalam memahami firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dalam tulisan-tulisan yang lain. Jadi kalian lihat Paulus menulis menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya sampai-sampai ada hal-hal yang sukar yang bikin orang tuh nggak paham dan akhirnya tersesat gitu. Ya bukan salah Paulus sih. Ya, saudara, tapi maksudnya nalar di dalam memahami firman Allah, memahami hidup ini, memahami sekeliling kita, itu Allah yang mengaruniakan. Demikian juga dalam pembelajaran teologi, belajar Alkitab, penting sekali nalar untuk kita mendapatkan kebenaran, terutama memahami kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan itu menguduskan kita. Nah, tapi bahayanya apa? Bahayanya orang-orang yang menekankan nalar ini bisa jadi gagal memperhatikan hidup dalam pelayanan kepada Allah. Ya, sibuk dengan nalarnya, sibuk dengan inteleknya, mengabaikan aspek pelayanan kepada Allah lewat hidup pribadinya. Hidup pribadinya tuh tidak melayani Allah dengan sungguh-sungguh, tapi konsepnya dia ngerti. Nah, saya kalau tidak hati-hati bisa terjebak dalam hal ini. Nah, jadi ada bahaya intelektualisme ya, terjebak pada intelek tapi tidak mempraktekkan apa yang dia tahu. Nah, saudara, karena itu saya ingin mengajak kita pentingnya aspek akademik atau nalar di dalam kita belajar firman. Maka kita perlu punya goal yang pertama sebagai orang yang bertumbuh menjadi dewasa, yaitu goal pertamanya adalah ortodoksi. Ortodoksi ini bukan nama aliran gereja ya. Ortodoksi ini artinya secara harafiah itu ajaran yang lurus, ya. Ajaran yang lurus. Itu makna luas dari ortodoksi. Jadi bukan aliran gereja ortodoks yang di aliran Yunani, gereja Yunani itu ya. Nah, saudara, jadi ini bicara soal, kalau saya gambar orang ya, ini bicara soal kepala, head. Ya, kepala, otak. Ya. Nalar. Penting bagi kita untuk memiliki ortodoksi, ajaran yang lurus, yang kita pahami dengan nalar kita, dengan logika kita manfaatkan hikmat pengertian yang Tuhan kasih, belajar firman, dan firman itu menguduskan kita. Nah, saudara, jadi ini goal pertama yang perlu setiap anak-anak muda, kita yang orang-orang muda ini miliki, ortodoksi, ajaran yang lurus, dengan nalar yang ketat, kita belajar sungguh-sungguh firman Allah. Nah, saudara, tapi kalau kita hanya ekstrim akademik saja, nah itu ada bahayanya intelektualisme tadi. Nah, sekarang saya akan kasih kecenderungan kedua ya, saudara ya. Kecenderungan kedua. Ya. Clear my drawing. Kecenderungan kedua adalah kecenderungan untuk berorientasi pada hidup. Kalau tadi pada akademik ya, sekarang berorientasi pada hidup. Belajar firman Tuhan tuh jangan terlalu teoritis lah. Yang penting bagaimana prakteknya. Nah, jadi ada ekstrim kedua nih. Kalau tadi ekstrim intelektualisme, terlalu menekankan akademik sampai-sampai lupa dengan kehidupan. Nah, ekstrim sebaliknya, merasa akademik terlalu kering, dia membangkitkan orientasi pada hidup, life orientation, ya, life orientation, ya, passion, ya. Nah, saudara, ini tokoh-tokohnya ada tokoh Puritan kayak William Ames, ya, tokoh Puritan.
Ada tokoh modern namanya John Frame gitu ya. Bukunya sudah diterbitkan di Momentum nih John Frame nih. Ya. Nah, keuntungannya apa? Keuntungan positifnya adalah memampukan kita untuk menghidupi nilai-nilai Alkitabiah yang penting. Ya. Kecenderungan belajar Alkitab yang berorientasi pada hidup, ya. Ini memungkinkan kita, memampukan kita untuk memenuhi nilai-nilai yang penting yang Alkitabiah. Nilai-nilai hidup yang penting, nilai-nilai Alkitabiah yang penting. Nah, saudara, contoh beberapa firman Tuhan yang perlu jadi pengingat buat kita ya, yang jadi biblical value ya, untuk menghidupi biblical value. Nah, saudara, kita coba lihat Yakobus 1 ayat 22, silakan Karen dibaca. 1 Korintus 13 ayat 2, silakan dibaca juga. Terus ada 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Yang 1 Korintus 13 silakan Miss Debbie, yang 2 Timotius silakan siapa tadi yang Miss Karen, Miss Debbie dan Miss Herlin ya, 2 Timotius 2 ayat 15. Yakobus 1 ayatnya yang ke-22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Oke, tambah Yakobus 2 ayat 19, mumpung masih di Yakobus ya. Silakan Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayatnya yang ke-19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Nah, setan-setan pun tahu tentang doktrin yang benar ya, tapi mereka dan bahkan mereka gemetar. Tapi bagaimana actionnya ya? Sekarang kita lihat Yakobus 5 ayat 16. Masih Karen? Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada praktek saling mendoakan. Saling mendoakan itu kan sudah mencakup banyak nilai Alkitab tuh, nilai tolong-menolong, nilai keramah tamahan, nilai kesabaran, nilai ketekunan. Jadi bukan sekedar cuma teori, tapi praktek hidup saling gitu ya. Doa sendiri sudah praktek juga gitu. Jadi ada nilai-nilai Alkitab yang dihidupi. Nah, itu aspek-aspek positif ya, orang-orang yang berorientasi pada belajar Alkitab untuk hidup. 1 Korintus 13 ayat 2, silakan. Tadi siapa ya? 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi penting kasih, suatu praktek hidup kan, kasih itu bukan hanya sebuah konsep. Nah, terakhir Miss Herlin 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ya, usahakanlah engkau menjadi pekerja yang tidak usah malu. Ya, nah saudara, dalam bagian ini 2 Timotius 2 ayat 15 ini ada nilai apa ya? Nilai kesungguhan, nilai ketekunan, nilai bekerja dengan rajin gitu ya, dalam 2 Timotius 2 ayat 15 ini. Misalnya kita ketemukan di dalam kata ini ya, kata yang tidak sebagai pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang ya, pekerja yang tidak usah malu. Itu di sana juga di dalam ayat itu tuh ada kata yang mengindikasikan suatu daya kerajinan gitu ya, daya ketekunan, daya yang rajin gitu. Usahakanlah menjadi seorang pekerja. Nah, pekerja di sini menggunakan kata yang mengindikasikan bekerja dengan rajin. Nah, saudara, jadi ada sebuah kerajinan yang diperlukan. Nah, teman-teman, jadi kita melihat di sini itu nilai positif dari belajar Alkitab yang berorientasi pada hidup. Tapi
Negatifnya apa? Negatifnya orang bisa terjebak pada anti-intelektualisme. Dan ini sudah menyebar di banyak tempat ya. Udahlah, nggak usah terlalu banyak belajar doktrin, yang penting prakteknya aja. Yang penting jadi orang baik, yang penting jadi orang Kristen yang saleh, yang penting jadi orang Kristen yang jadi berkat buat sesama. Ngapain berdoktrin gitu kan? Belajar teologi ya. Nah, sudah ini pandangan yang salah banget. Ya, ini ekstrim yang ekstrim yang sebelahnya. Nah, yang kita perlukan, saudara, goal yang kedua yang kita perlukan untuk menekankan aspek hidup ini. Kalau tadi kan aspek yang pertama tuh ortodoksi ya, kita perlu punya ortodoksi, belajar Alkitab untuk memiliki ajaran yang lurus. Nah, yang kedua, lewat pembelajaran untuk hidup ini, kita perlu punya goal kedua itu dalam kehidupan kita sebagai pemuda yang dewasa adalah memiliki yang namanya ortopraksi. Ya, ortopraksis ya. Ya, ini artinya praktek yang lurus ya. Kalau tadi ajaran yang lurus, nah sekarang kita punya praktek hidup yang lurus. Jadi harus ada prakteknya, karena setan pun tahu kebenaran tapi tidak mempraktekkan dengan taat kepada Allah. Nah, kita harus mempraktekannya. Kalau digambarkan dalam tubuh orang ini tangan ya, hand, tangan. Kalau ortodoksi itu kepala, kalau ortopraksis itu tangan. Kita bekerja dengan tangan kita, mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita, nilai-nilai Alkitab. Yang penting hati-hati bahaya anti-intelektualisme, itu hati-hati. Saudara, kita sudah belajar tentang 2 goal yang harus kita capai sebagai orang muda Kristen untuk menjadi jemaat yang dewasa di kemudian hari. Ortodoksi, ajaran yang lurus, ortopraksis, praktek hidup yang lurus. Nah, sekarang ada yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga ini masih bagian dari hidup ini, masih bagian dari orientasi kepada hidup ya. Pembelajaran yang berorientasi pada hidup masih bagian dari itu. Yang ketiga itu kita mau bicara soal ya goal yang ketiga ya. Goal yang ketiga itu ortopatos. Nah, ini yang terakhir. Ortopatos. Kalau kalian pernah dengar kata empati, dari kata ada patosnya di situ ya. Nah, ortopatos, simpati, simpatos, ada patosnya di situ. Nah, teman-teman, ortopatos ini bagian dari belajar Alkitab untuk hidup. Kalau ortopraksis itu bicara praktek, ya. Kalau ortopatos itu bicara soal hati. Bukan lagi tangan, tapi hati. Ini bicara soal emosi. Jadi Tuhan juga menginginkan kita menjadi orang dewasa yang punya emosi yang sehat. Nah, banyak orang-orang yang sebetulnya entah kenapa ya, terlalu takut berhadapan dengan emosinya sendiri, akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia seminari, belajar Alkitab, dan dalam pembelajaran tentang Alkitab itu dia bergiat di dalam pencarian ilmu teologi secara akademik begitu ya. Tapi dia menjadikan ilmunya itu sesuatu yang kering gitu. Karena dia sengaja menekuninya untuk menghindarkan diri dari emosinya yang dia sendiri takut untuk hadapi. Nah, saudara, jadi banyak orang menjadikan sekolah teologi itu pelarian untuk tidak berani berurusan menyelesaikan masalah emosinya, entah itu kepahitan hati, emosi kemarahan, emosi terkait dengan perasaan-perasaan yang salah, begitu ya. Nah, dia pikir dengan ditekun dalam dunia teologi, masuk ke sekolah teologi, semua akan beres. Ternyata justru akan lebih parah lagi. Hanya saja sekarang jadi lebih dibungkus dengan hal-hal rohani. Jadi masalah emosi ini penting. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen dewasa yang sehat secara hati dan emosi. Nah, ortopatosnya juga mesti lurus, mesti dipersembahkan kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Allah, mesti dikuduskan. Tapi jangan disangkali. Kalau disangkali kita udah kayak orang Buddha. Orang Buddha kan tujuan hidupnya adalah mencapai kesempurnaan. Apa artinya mencapai kesempurnaan? Menghilangkan keinginan. Nah, orang Kristen tidak ada perintah untuk menghilangkan keinginan, tapi menguduskan keinginannya itu. Supaya keinginan-keinginannya itu menjadi keinginan-keinginan yang memuliakan Allah, menikmati Allah, menginginkan Allah saja,
tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Jadi manusia Kristen boleh punya keinginan, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Keinginannya adalah Allah, gitu. Jadi bukannya nggak punya keinginan, justru harus berurusan dengan keinginan-keinginannya yang liar itu. Nah, silakan dibaca oleh Miss Vivi, Galatia 5, ayat 22 sampai 23. Kalau perlu Miss Vivi luar kepala ya, karena ini sudah hafal harusnya. Roma 11, ayat 33 sampai 36. Silakan yang ada siapa tuh Pak Ridel ya, Pak Ridel. Ya, Mazmur 13, ayat 1 sampai 3. Silakan Aviano, Mazmur 13. Kemudian juga di sini ada Mazmur 6 ayat 6, silakan dibaca oleh siapa yang ada di situ? Yang belum saya sebut? Pak Brando. Pak Brando, terus Mazmur 30 ayat 11. Devian. Devian, ya, Mazmur 30 ayat 11. Galatia 5, Miss Vivi dulu, Miss. Kayaknya luar kepala nih. Silakan, Miss. Nggak luar kepala, Pak. Saya udah lupa banyak hal yang saya harus ingat. Pak, kitab saya bahasa Inggris is okay kah? It's okay. Ya. Oke. Soalnya kitab Galatians, suara saya kedengaran nggak? Banget. Oke. Galatians 5 verse 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Ya, jadi Miss Vivi tadi membacakan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar. Itu kan emosi semua tuh. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri itu kan juga bagian-bagian dari emosi, hati. Bagian dari hati yang damai sejahtera, hati yang sukacita. Nah, jadi Allah itu ingin manusia Kristen kaya dengan emosi-emosi itu, tapi harus emosi-emosi yang menjadi buah dari Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hatinya, hidupnya. Karakternya itu diberdayakan oleh Roh Kudus, menjadi kudus ya. Jadi dia punya sukacita yang kudus, kasihnya kasih yang kudus, kesabarannya, orang dunia juga bisa sabar, tapi ini kesabaran karena diberdayakan oleh Roh Kudus gitu ya. Nah, Roma 11 ayat 33 sampai 36, silakan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ini bagian dari Roma 1 sampai 11. Bicara soal doktrin. Tapi menarik ya, ketika dia mengakhiri pembahasan tentang doktrin, pembahasannya itu diakhiri dengan sebuah doksologi. Jadi yang dibaca oleh Pak Ridel ini adalah doksologi. Ya. Ungkapan puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat, amin. Nah, itu doksologi, pujian kepada Allah Tritunggal. Nah, dalam Roma 11 ini, setelah Paulus tuh bahas doktrin panjang lebar, persis di pasal 11 bagian terakhir, dia gantikan pembahasan tentang doktrin itu dengan doksologi, sebuah pujian yang keluar dari hatinya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada sebuah doksologi ya. Nah, teman-teman, jadi orang yang punya pengertian doktrin yang benar, harusnya doktrin itu membawa dia memuliakan Allah. Memiliki sebuah perasaan yang kudus, yang ingin memuji Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, sebuah emosi yang melimpah, emosi yang kudus gitu. Nah, Mazmur 13 ayat 1 sampai 3. Silakan Aviano. Oke. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan
wajahmu terhadap aku. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah. Pemazmur ini ketika menulis ayat-ayat ini, orang bisa, kalau orang yang tidak dewasa ya, akan menganggap dia kurang ajar loh. Wah, kamu kurang ajar sekali berdoa sama Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi? How long? Emangnya kamu siapa? Nah, tapi justru menjadi orang Kristen yang dewasa adalah orang Kristen yang jujur dengan emosinya, dan pemazmur mengungkapkan emosinya di hadapan Tuhan. Tuhan, berapa lama lagi? Sampai kapan Tuhan? Gitu kan? Nah, jadi Tuhan sangat senang anak-anaknya itu jujur dengan emosinya, dengan hatinya. Tidak menjadi orang Kristen yang berlari atau sembunyi dari perasaannya sendiri. Mazmur 6 ayat 6. Silakan Mazmur 6 ayat 6. Ya. Mazmur 6 ayat 6 saya bacakan ya. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ya. Ayat 5-nya, ayat sebelumnya, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Ya, ayat 7-nya, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mata, lesu aku karena mengeluh. Jadi ada keluh kesah yang diungkapkan. Nah, ayat terakhir, Mazmur 30 ayat 11. Silakan, Devian, Mazmur 30 ayat 11. Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku, Tuhan jadilah penolongku. Nah, ini ungkapan dengarlah Tuhan, kasihanilah aku, jadilah penolongku, sebuah emosi yang kelihatan sekali ya. Yang puncaknya pertolongan Tuhan itu kan nyata lewat kehadiran Tuhan Yesus yang lahir, yang Natal sebentar lagi kita akan rayakan untuk memperingatinya. Dan kemudian pertolongannya nyata lewat kematiannya yang kemarin minggu saya khotbahkan, penebusannya di atas kayu salib, juga kebangkitannya yang kita rayakan di masa raya Paskah. Jadi kita melihat pemazmur itu berseru minta pertolongan Tuhan. Nah, bahkan di ayat 12 ada sebuah syair yang sekarang jadi lagu ya. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Ada tarian, ekspresi, karena ratapan diubah ya. Akhirnya dia menari-nari. Nah, teman-teman, jadi ini 3 hal yang kita diingatkan hari ini ya. Sebagai orang Kristen yang menuju menjadi jemaat dewasa, milikilah yang namanya ortodoksi. Ya, ajaran yang lurus dengan nalar kita berteologi. Ortopraksi. Kita miliki praktek hidup, bukan hanya teori saja, bukan hanya NATO, tapi juga ortopatos. Bagaimana emosi kita, perasaan kita diserahkan kepada Tuhan, ya. Ini head, kepala. Otak kita harus ada isinya, firman Tuhan, teologia. Ortopraksis ini tangan, kita bekerja melayani Tuhan, ya. Jadi kita mengerjakan apa yang kita tahu, ada prakteknya, dan kemudian ini hati kita, emosi kita, perasaan kita, semuanya kita persembahkan kepada Allah. Nah, saya berpikir seharusnya di Komisi Pemuda kita yang bersekutu tiap Kamis dan belajar di hari Minggu, ikut kebaktian Minggu bersama teman-teman SMA, kita mengarahkan pemuda-pemuda kita dan kita sendiri mengarahkan diri kita untuk dewasa dalam 3 hal ini. Ortodoksi, kepala kita, otak kita, nalar kita dilatih untuk membaca hal-hal yang tidak melulu susu, tapi hal-hal yang juga berat gitu ya. Tapi ortopraksis, lewat kelompok kecil, lewat saling mendoakan, lewat saling berinteraksi, kita saling mengingatkan untuk mempraktekkan firman Allah, dan ortopatos, hati kita. Dalam kelompok kecil pula, kita jujur terbuka, ada teman akuntabilitas, untuk kita saling sharing, saling curhat, kemudian kita saling menguatkan hati kita yang seringkali mungkin melenceng gitu ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman nih? Saya harap ketika teman-teman menjadi jemaat yang dewasa, pemimpin-pemimpin gereja di Kalang Kudus, 3 hal ini menjadi wawasan kita yang kita dapat kembangkan. Nah, teman-teman pengurus punya PR, bagaimana ketiga-tiganya ini terwujud di dalam komunitas kita. Bagaimana anak-anak muda kita itu punya ortodoksi, seperti
orang-orang muda di gereja Reform, ya gerejanya pasti pentong, tapi punya ortopraksis seperti teman-teman pemuda di gereja GKI yang sifat sosialnya tinggi, yang sifat kepedulian sosial politiknya berkembang gitu ya, dan punya hati, emosi, perasaan seperti teman-teman kita di gereja karismatik, ortopatosnya tuh berkembang gitu ya, ramah sama orang, menyambut, tersenyum, menyapa. Nah, banyak orang-orang tertarik ke gereja yang notabene menonjolkan ortopatos karena mereka punya kebutuhan emosi dan terpenuhi di gereja itu, jujur saja gitu ya. Nah, saudara, jadi saya percaya ke depan ini, tahun ke depan ini 2021, pengurus atau kita semua secara pribadi punya PR mengembangkan 3 hal ini, karena ke depan kalian jadi pemimpin Kalam Kudus di masa depan yang gereja ini akan maju dan berkembang kalau 3-3-nya ini kita miliki gitu. Dan saya percaya rohaniwan sendiri nggak sempurna sih. Rohaniwan sendiri tidak sempurna dalam 3 hal ini, tapi kan firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dengan segenap pikiranmu, kekuatanmu. Nah, itu menyangkut 3 hal ini. Nah, teman-teman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus aware, ya, harus sadar bahwa saudara-saudara seiman kita dan diri kita itu dibentuk atau menjadi apa ada itu seperti apa adanya sekarang tuh karena kita punya kepribadian sendiri yang Tuhan ciptakan berbeda-beda, tapi juga ada situasi lingkungan yang membentuk kita, situasi keluarga, orang tua yang membentuk kita, dan ada karya Roh Kudus yang keluasannya dalam bekerja di hidup kita tuh berbeda-beda ya. Karya Roh Kudusnya sama, tapi bisa bekerja dengan leluasa di hidup kita tuh berbeda-beda. Karena apa? Karena ya ada banyak faktor-faktor kepribadian, situasi itu juga yang terutama kepribadian ya, yang membuat kadang-kadang karya Roh Kudus itu terhambat begitu ya. Nah, yang kedua, saudara, kita perlu yang namanya minta wisdom atau hikmat. Hikmat, bagaimana kita bisa mengambil satu penekanan yang tepat di saat yang tepat. Ada saat-saatnya kita mesti menekankan dalam hidup kita tuh ortodoksi. Ada saat-saatnya dalam hidup kita tuh harus menekankan ortopraksis. Contoh ya, saudara ya. Contoh, ada bencana alam di Sentani. Nah, Gereja Kalam Kudus berinisiatif tidak hanya ortodoksi menyiapkan pengkhotbah kilat untuk memberitakan firman di sana, tapi ortopraksis menyediakan dapur umum, makanan minuman, bantuan selimut dan sebagainya. Tapi juga kita berusaha yang namanya ortopatos ya. Ortopatos itu secara emosi, secara apa itu kita mau mencoba mengembangkan empati, perasaan ikut berduka, ikut bersedih, dan menolong mereka-mereka yang berduka dengan bersikap empati, mendampingi mereka, mengajak main anak-anaknya, supaya anak-anaknya melupakan kesedihan akibat bencana alam yang terjadi. Nah, saudara, pada saat apa 3 hal ini harus kita praktekkan, itu kita perlu minta hikmat atau wisdom. Kalau kita lagi di acara kedukaan, saudara ya, kalau kita melihat ada orang lagi berduka, kemudian sampai kayak seolah-olah dialog dengan orang yang mati, ya kita tahu kan orang mati itu kan nggak mungkin membalas percakapan orang hidup gitu. Tapi kita mengembangkan ortopatos lah, ya kita memahami dia sedang dalam suasana duka, ya kita ya ikut mendampingi saja. Nah, nanti di kemudian hari, ketika dia sudah tidak lagi berduka, ya kita jelaskan secara ortodoksi, kita jelaskan, kamu mau ngomong berbusa-busa sama orang mati kayak apapun, ya orang mati itu jangan diharapkan akan membalas. Ya, tapi kita pahamlah itu ungkapan cinta. Jadi kita nggak khotbahi pada saat itu juga. Nah, saudara, jadi kayak gitu-gitu ya. Kita perlu minta hikmat. Kapan 3 hal ini perlu dipraktekkan dalam hidup kita. Nah, ini adalah 3 hal yang perlu kita kembangkan untuk menjadi jemaat yang dewasa di kemudian hari, dan itu berkat yang saya dapat dari perenungan saya selama libur ini. Ya, selama masa pandemi ini dan bahan terakhir yang saya pelajari ya. Nah, teman-teman, ini sharing saya, maaf jadi panjang lebar ya. Tapi mungkin itu Anda bisa catat-catat dan bisa kemudian jadi bahan pemikiran. Kapan-kapan kalau ada jadwal kelompok kecil, silakan didiskusikan.
dalam 3 aspek ini, mana sih aspek hidupmu yang cukup berkembang? Ortodoksi, ortopraksis, atau ortopatos gitu. Misalnya dalam kelompok kecil kemudian kita mengatakan, oh saya secara ortodoksi sih saya sih nggak bermasalah sih, saya orangnya suka belajar misalnya. Tapi secara ortopatos bagaimana ya? Saya secara emosi kok kayak kadang-kadang masih kurang sabar, misalnya begitu ya. Nah, demikian juga mungkin teman kelompok kecilnya membalas lagi, wah kalau saya sih kayaknya masih kurang berkembang di ortopatosnya. Ya, cukup berkembang di ortopatosnya, tapi kalau secara ortodoksi kok saya kayak males banget baca buku, males banget baca Alkitab. Nah, itu kita diskusikan di kelompok kecil. Ketika kalian dalam sepekan ke depan ini ketemu di kelompok kecil, coba diskusikan, sharingkan dengan teman-teman yang nggak hadir hari ini, dan coba pikirkan solusi-solusinya, bagaimana kita bisa saling menolong, saling membantu. Tapi ini wawasan yang saya berikan malam ini, teman-teman, ke depan 2021, pemuda kita harus kita arahkan untuk utuh memiliki ketiga aspek ini. Karena kalian calon-calon pemimpin gereja Kalam Kudus ke depan, gitu ya. Tuhan rindu supaya kita menjadi utuh di dalam Kristus, menjadi dewasa di dalam Kristus. Anda bisa baca soal itu di kitab Kolose, kitab Efesus ya, anjuran-anjuran atau harapan-harapan Paulus agar jemaat itu menjadi utuh atau dewasa. Nah, teman-teman, itu yang saya sharingkan. Maksudnya sih tadinya pengen sharing pendek aja, tapi ternyata jadi panjang lebar juga ya. Ya, tapi semoga ini berguna buat teman-teman dan bisa menjadi bahan perenungan di kelompok kecil masing-masing ya.